Ternyata memang benar Habib Ali bin Hasan sahibul masyhad begitu. Jadi karomah, mempunyai karomah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wah ini harta dunia yang akan membebani manusia sampai manusia ini akan hancur daripada dunia. Dan kecintaannya kepada dunia, naudzubillah min zalik. Dunia nibanin dia menghancurkan, malah segolongan orang-orang ini hobi dunia akan menemukan kebinasaan la fid dunia la fil akhirah. Karena seharusnya seorang ikhlas dalam hidup. Pandangan mata seorang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu yang penuh keberkahan, insyaallah selalu amin. Allah masih memberikan kita ketenangan hati dengan membaca ratib, dengan berzikir, zikrul anbiya, salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Pada tempat ini Allah berikan segala apa yang khair daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sesaat akan ketemu ajal, berharap kepada Allah husnul khatimah, mendapatkan maghfirah maunah, sehingga di akhirat kelak pun mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Haji Rahmat Yasin Ma'ruf, mudah-mudahan sehat afiah, digobul hajat, digobul hajat, digobul hajat. Mudah-mudahan digobul hajat. Dan kepada Gus Nawawi, mudah-mudahan sehat afiat, digobul hajat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan mendapatkan fadilah daripada Ratib Al-Atas, mendapatkan hasiah daripada Ratib, mendapatkan sir daripada Al-Qutbil Anfas wa Syekh Ali Baras Al-Abi Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, mukhlisina lahuddin. Segolongan orang-orang ini begitu mudah dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Sebabnya di antaranya selalu nyambungkan hati kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan khusyuk dalam mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan di hati seorang yang mukhlis, yang ikhlas ini, karena sudah barang tentu ada sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada hambanya ini.
Apa diantaranya? Maghfirah, ampunan. Kenapa? Karena khata, karena kesalahan. Jadi orang setiap saat pasti melakukan kesalahan. Nggak ada orang sempurna. Ya. Tapi di akhirat ini orang akan melihat keabadian. Kalau dia beramal baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Sudah orang itu ngerti Allah memberi khabar, memberi tahu, jangan pernah melakukan perbuatan buruk. Dengan Allah katakan siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan berikan hasil. Dengan apa? Dengan ikhlas. Seorang itu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggelar sajadahnya, terus rukuk, terus sujud dengan tumak ninah. Seorang terus akan terlihat. Apa yang dilihat dari orang ini? Cahaya orang itu terlihat dari air wudu, dari wudunya seorang ini. Lidahnya sering berzikir, membaca wirid, aurat ratibul atas misal. Ini ratib dikarang Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim Al-Attas selama 40 sanah, 40 tahun. Begitu luar biasa Al-Habib Umar ini, dan pun fadilah ini ratib dikatakan siapa membaca ratib di mana tempat 40 rumah akan dijauhkan dari musibah kebakaran kaza wa kaza. Dan di antara fadilahnya itu terutama kepada diri sendiri. Fadhkuruni adzkurkum. Orang yang Allah muliakan karena dia beribadah kepada Allah, dan apa yang dibawa dalam ibadahnya kepada Allah ikhlas, dan mengatakan seorang itu ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan yang menciptakan semua kita manusia, dari kita dikandung sampai kita dilahirkan, sampai kita suatu saat akan dikuburkan. Nah, kita akan ketemu ajal. La sakhirun saatan. Allah enggak akhir-akhir kan, enggak diperpanjang umur orang, wala yastakdimun, dan Allah enggak cepat-cepat kan. Ya. Jadi dikatakan dengan kita memahami ketika kita hidup akan seperti apa, begitu menahan amarahnya hati, segala apa yang difikirkan. Manusia ini punya pikiran harus luas, harus terbuka. Nah, membaca ratib Al-Atas ini untuk kita mendekat kepada Sayyidina Muhammad SAW, untuk kita mendekat kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, supaya mendapatkan sir kekaramahan Al-Habib Umar tersebut radhiyallahu an. Kenapa? Karena keridhaan Allah. Adzkurkum, Allah katakan. Dengan keikhlasan seorang ini memandang dengan pandangan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, mendengar dengan pendengaran apa-apa yang manfaat untuk dirinya. Pertama dilihat dulu dirinya, terus terlihatlah apa itu hati orang ini, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memandangnya Allah dengan dikatakan as-sami'ul basir. Kalau makhluk dia mungkin mendengar sesuatu dari telinganya, tapi Allah yang menciptakan telinga sehingga manusia ini mendengar. Mungkin orang ini melihat dengan matanya, tapi Allah yang menciptakan mata ini untuk melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir. Kenapa? Karena Al-Khaliq yang menciptakan telinga itu. Dari awal pertama manusia Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Allah Adam alaihi salam Rasul, Nabi Allah Musa alaihi salam Rasul, Nabi Allah Ibrahim yang dikatakan Abul Anbiya. Kenapa manusia ini harus ikhlas? Allah memerintahkan Rasulullah litubayyina aninnas, untuk menyampaikan kepada manusia akan apa kewajiban dalam hidup di dunia ini. Dia jalani dengan ikhlas. Bagaimana ia mendapatkan pahala-pahala amal-amal selama hidup di dunia.
dengan ia menjalani dengan ikhlas. Apa yang didengar pendengarannya manfaat karena apa? Sering qiraah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an bisa melaknat orang yang apa? Dia enggak pernah baca Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin. Lama-lama dia tinggalkan apa amal-amal yang dianggapnya ini segala apa dimudah, akhirnya salatnya pun tertunda-tunda. Fawailul lil musallin. Allah akan memberikan seorang ini ujian dalam dunia dan dia ikhlas. Seorang itu ikhlas lillahi ta'ala, berserah kepada Allah. Di saat orang mendapatkan senang, ya alhamdulillah. Di saat orang mendapatkan susah, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah. Amarah itu nanti hati akan menerima apa yang Allah kehendaki. Karena kita makhluk. Allah akan mengajarkan kepada hambanya bagaimana ia ikhlas nerimo. Allah akan memberikan di hati orang ini karena orang ini mengenal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karena orang ini mengenal aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sir, ya, untuk mendapatkan keramat daripada mereka aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Terus telinga ini menjadi alat yang manfaat. Pandangan mata menjadi alat yang manfaat. Dan apa yang dikerjakan amaliyah dijumlah kan Allah Subhanahu wa taala, dihitungkan amalan khair, amal yang baik dan mendapatkan keridhaan Allah karena ikhlas, mendapatkan wilayah di akhirat, mendapatkan tempat-tempat kedudukan yang mulia. Dia seorang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah karena ikhlas. Seorang ini dilihat sepertinya menjadikan orang ini kok ini orang Masya Allah menyenangkan hati orang karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak karena Allah, hati-hati. Nah, segala sesuatu apa yang Allah berikan, segala apa kehidupan kita, semua Allah yang ngatur. Allah yang akan akhirkan hidup kita. Kapan kita hidup, kapan kita mati, Allah yang ngatur segala sesuatunya. Kapan kita akan bisa senang, kapan kita susah, Allah yang ngatur segala sesuatunya. Dan seketika orang ini Allah beri sesuatu, dia ikhlas, Allah akan tambahkan terus kebaikan kepada orang ini. Rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dikatakan fi salahi silsilah al-atosiyah maujudi alfi karamah. Dalam keturunan Al-Attas ini ada macam-macam karamah. Karamah apa? Segala sesuatu tentang karamah itu. Nah, Allah memberikan di zaman nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah mukjizat. Di zaman kita umat Nabi Muhammad karamah. Di zaman rasul-rasul nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu wahyu. Di zaman kita umat kanjeng Nabi Muhammad, ulama-ulama itu ilham. Dan Allah menerangkan, Allah memberikan cahaya Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerangi seantero alam ini karena di genggaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi Muhammad. Karena Rasulullah pun membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dengan apa dikatakan siapa membaca ratib Al-Attas enggak membawa nama Syekh Ali Baros. Karena Syekh Ali Baros ini murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tawasul ke Habib Umar gak diterima Habib Umar, gak akan nyampe kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu ikrar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa? Karena karamah. Diriwayatkan banyak kisah kekaramahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pernah diriwayatkan ratib ini disyarahkan Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar sahibul ratib, atau dia punya kitab Al-Ghirtas, syarah ratib Al-Attas. Dulu Habib Ali bin Hasan punya cucu, Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan. Dia tinggal di satu tempat namanya Mashhad. Ini Mashhad ini tempat rampok, tempat apa segala penyamun, segala macam tidak benar. Dulu Habib Umar pernah, jadi zaman
keberapanya tuh? Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar, Sahibul Ratib. Generasi keberapa? Dulu Habib Umar jalan dengan Syekh Ali Baros ini. Nah, ketika jalan dengan Syekh Ali Baros, Habib Umar ini buta, nggak bisa ngelihat matanya. Wahai Ali, aku kepingin ke tempat itu. Mashhad maksudnya ditunjuk Habib Umar ini, Mashhad, daerah Mashhad di sana. Kata Syekh Ali Baros, jangan Habib, itu tempat-tempat nggak benar, tempat begini. Terus akhirnya Habib Umar tangguhkan, ya sudah. Sambil jalan terus Habib Umar bilang ke Syekh Ali Baros, nanti wahai Ali, anak keturunanku akan ke tempat itu. Terus Habib Umar punya anak Husain bin Umar. Habib Husain bin Umar punya anak Abdullah bin Husain. Habib Abdullah bin Husain punya anak Hasan bin Abdullah. Habib Hasan bin Abdullah punya anak Ali bin Hasan Sahib Girtas yang syarah Ratib Al-Atas. Habib Ali bin Hasan Sahib Girtas punya anak Hasan bin Ali. Habib Hasan bin Ali punya anak dua, Ali bin Hasan dan Ahmad bin Hasan. Ahmad bin Hasan itu yang syarah Ratib di Jakarta. Habib Umar bin Hud Al-Atas, Sahibul Mashhad, itu leluhurnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan. Nah, itu Ahmad Ali bin Hasan Sahibul Mashhad. Nah, itu ternyata memang benar Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad begitu. Jadi karomah, mempunyai karomah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ini harta dunia yang akan membebani manusia sampai manusia ini akan hancur daripada dunia. Dan kecintaannya kepada dunia, naudzubillah min zalik. Dunia nibanin, dia menghancurkan, malah segolongan orang-orang ini hobi dunia akan menemukan kebinasaan la fid dunia la fil akhirah. Karena seharusnya seorang ikhlas dalam hidup. Pandangan mata seorang ini karena Allah memberikan sesuatu yang dilihat orang ini. Di saat seorang melihat sesuatu, gak akan ia tahu yang dia lihat, kecuali Allah menghendaki mata orang ini kepada sesuatu yang dilihat orang ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kepada kita umat, litubayyina aninnas, untuk memperhitungkan kita, akankah Allah Subhanahu wa taala menerima amalku? Akankah Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku? Wallahu a'lam. Dia Allah yang ngerti. Tapi demi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Seorang ini memandang Nabi Muhammad, seorang ini benar-benar melihat Rasulullah, akan mendapatkan nadratu ilahiyah, akan mendapatkan pandangan Allah. Dan seorang yang ia mendapatkan kesenangan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, matanya senang, hatinya senang, gak pernah ngeluh, selalu ikhlas di dalam diri orang ini, hidup agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seorang itu mendapatkan kesusahan, dia berarti nggak mendapatkan jalan, nggak mendapatkan pandangan, nggak mendapat pendengaran apa-apa yang baik. Sedangkan Allah sudah katakan, kuntum khairu ummah, kita umat yang terbaik, yang mendekat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan berikan keridhaannya, Allah akan memberikan jalan kepada segala sesuatu kebuntuan, kesusahan apa segala macam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maghfirah didapatkan seorang ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan di hati orang ini. Berarti Allah melihat seorang ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mengenali kebaikan karena dia benar-benar ngerti Rasulullah. Seorang mendapatkan kemuliaan karena dia benar-benar mendekat dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran ini menerangkan tentang keutamaan Nabi Muhammad. Al-Quran ini menerangkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran memberikan rahmah kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, tumbuh-tumbuhan,
An-namal dikatakan itu semut, an-nahal itu dikatakan lebah segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan itu tanaman-tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu untuk menunjukkan kebesaran Dia Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pendengaran Rasulullah, apa yang di hati Nabi Muhammad begitu Rasulullah melihat orang saleh, orang ini begitu diperhatikan Allah, ini keridhaan Nabi Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika seorang sujud di tengah malam, dia bangun di malam hari. Ketika seorang qiraah Al-Quran, dia bangun di malam hari. Dan salawat nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di malam hari, itu sesungguhnya waktu yang akan Allah perhitung-hitungkan seumur hidup hamba ini. Dan dia Allah kekal Allah. Dan itu yang Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang mendekat, dia melihat segala rahmat ini. Seseorang yang dikatakan uswah suri tauladan, yang terbaik Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dia Rasulullah Al-Amin, dan begitu melihat ketenangan hati dengan pandangan itu, begitu mendengar ketenangan hati dengan apa didengar telinga seorang ini, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan-jalan daripada tempat-tempat, apakah itu waktu ataukah itu tempat, Allah memberikan kesenangan. Dan selalu kita disuruh bersyukur kepada Allah, ikhlas dengan apa segala sesuatu yang Allah tentukan. Dan kematian ini al-maut, kematian ini yang di saat seorang yang baik sudah barang tentu. Kalau dia orang baik, orang yang senang, dia nggak takut mungkin akan mati. Tapi al-maut ini kematian. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ada yang dikatakan kita manusia akan ketemu ajal. Ada yang dikatakan kita manusia akan kita susah. Ada yang namanya kita manusia akan kita senang, segala macam. Qul bi fadlillah, katakan sama pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, fa bidzalika falafrahu, disuruh terus senang orang-orang dekat kepada Nabi Muhammad. Gak disuruh susah orang yang mendekatkan hidupnya kepada Nabi Muhammad. Rabiul Awal, bulan Maulud Nabi Muhammad SAW, lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membentangkan malam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan matahari? Dan matahari dan malam itu sesuatu yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah, Allah buat bulan itu jadi hitungan di malam hari itu akan berubah menjadi siang. Wallahi demi Allah, besok hari Senin, lusa hari Selasa, terus hari Kamis, Allah tentukan seperti itu karena Nabi Muhammad SAW. Terus begitu akhir zaman, Allah kiamatkan dunia, benar-benar gak ada arti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang diperhatikan Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga orang mendekat kepada sunnah Rasulullah karena ia melihat Nabi Muhammad seperti pandangan Allah melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan andai kita mencintai Allah, ikuti aku. Disuruh Rasulullah katakan untuk kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan keridhaan, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan kesenangan hati. Seorang mendapatkan bahagia karena dia ikhlas, dia ridha kepada apa segala sesuatu, dia menerima akan apa-apa segala sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah terus ampunkan dosa, Allah buka segala macam kesusahan, Allah berikan kesenangan, Allah angkat setinggi-tingginya derajat orang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu. Dan di saat kita merasakan kesenangan hati, di saat seorang itu dalam kesusahan, di saat seorang melihat apa-apa yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala yang ngatur semuanya. Dan hanya
seorang hamba kita ikhlas kepada apa ketentuan Allah, ridha kepada apa yang dikehendaki Allah. Karena yang dikatakan ridha Allah, keridhaan Allah, ketika Allah melihat seorang hamba ini, berarti Allah menghendaki kebaikan, sesuatu yang Allah berikan kepada seorang ini yang terkadang nggak diberikan kepada yang lain. Dan Allah menentukan kebaikan-kebaikan dan tempat-tempat yang Allah persiapkan di akhirat, tempat-tempat yang baik. Karena seorang ini melakukan amalul khair, amal yang baik. Sedang orang yang dia waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, orang ini gak ngerti apa yang hitam, gak ngerti apa yang putih, gak pandai bersyukur kepada Allah, dan gak ikhlas hatinya. Ini bahaya. Ini penyakit yang bersangkutan dengan akhir, penyakit yang gak akan mendapatkan akhir. Ini seorang ini jejak. Karena apa? Karena ketahan, gak paham bahwasannya segala sesuatu begitu itu ciptaan Allah. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah Al-Karim, Allah yang Maha Mulia dengan segala kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh seorang ini ibadah khusyuk tumaninah. Disuruh fadhkuruni adzkurkum, dengan sebenar-benar seorang ini beribadah kepada kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kita orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang mempunyai cahaya munawar. Orang ini bercahaya terang, ya, terang itu purnama di malam hari, enggak seterang wajah hadza fulan. Seorang ini terang, bahkan cahaya matahari di tengah siang hari enggak seterang wajah orang ini. Kenapa? Karena dia mengambil daripada fadilatus sunnah, mengambil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang ini, yang sangat beruntung orang ini, dari dia Allah Subhanahu wa taala Ghani yang Maha memberikan zahir seorang itu memiliki nur cahaya dari fadilah sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengerti terus kapan kira-kira aku akan Allah matikan, kapan kira-kira umurku ini seperti apa dan akhiratku seperti apa. Orang ini ngerti, orang ini orang mukhlis, orang yang Allah berikan surur, Allah buka sudur hati seorang ini, Allah berikan pandangan sehingga orang ini tafakur, sesekali mendapatkan fadilah besar seorang ini. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengatakan alhamdulillah, pandai bersyukur kepada Allah. Gak kurang-kurang Allah memberikan dera ujian kepada seorang ini, tapi orang ini selalu sabar dan selalu Allah menyertai hadza fulan, seorang ini atau fulanah, seorang perempuan itu. Dan di saat Allah memberikan kebahagiaan kepada seorang ini, inama amruhu idza arada syai'an, gak ada sesuatu apa-apa yang bisa menghalanginya Allah Subhanahu wa taala. Ayakulalahu, hanya Allah katakan untuk dia seorang ini yang sudahlah disambut malaikat Ridwan alaihi salam di akhirat nanti, kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan dia selalu mendengar, dia terkadang mereka aulia-aulianya Allah, termasuk Gudbil Anfas, Sahabat Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seperti itu mereka hidup dalam ketenangan hati. Al-Imamul Habr, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, sesekali waktu pernah beliau katakan, di saat-saat seperti ini aku mendengar Abdullah sedang dia gosidah di surga. Al-Ustadz Abdullah Abdun itu di Malang, Jawa Timur, murid Al-Imamul Habr, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, Al-Mufsid Al-Muhadis Al-Kutub. Mereka wali-walinya Allah, mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita supaya menjadi baik. Kuntum khairu umat, dikatakan Allah menjadikan bintang-bintang itu tinggi di langit supaya kita ngerti Allah mampu buat itu bintang tinggi di sana, dan Allah turunkan itu hujan sesekali waktu membuktikan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesekali waktu Allah berikan kita merasakan ketenangan hati. Ini yang luar biasa, yang kita benar-benar melihat kebaikan dari diri kita sendiri, melihat apapun yang baik dari kita sendiri, melihat kebaikan orang
melihat kekurangan orang, melihat apa segala macam tentang orang, sedang kita lupa nggak melihat diri kita sendiri. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan, kalau kita kepengen melihat diri, lihatlah cermin, nggak susah, nggak usah melihat bintang yang jauh di langit sana yang Allah ciptakan memang yang tinggi-tinggi, dan gunung-gunung itu yang tinggi, jabal yang menunjukkan itu kebesaran yang suatu saat hanyalah Allah hancurkan. Al-Qari'ah, ketika sudahlah Allah, ketika orang juga sudah dia nggak ngerawat lagi Al-Quran, sudahlah dia di zaman itu sudah nggak ngerti lagi aturan-aturan, sudahlah nggak ada keikhlasan dalam hati orang di zaman itu, hanyalah fana dunia, dan dunia memang mal'unatan wa fiha, dikatakan Nabi SAW, Rasulullah, dunia laknat dan apa seisinya. Dan kita berharap untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan kita selalu berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan kita selalu berharap untuk mendapatkan ampunan Allah, dan kita selalu berharap untuk mendapatkan ketenangan hati dengan apa? Ala bizikrillah, dengan kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang akan Allah dakhalal jannah, Allah akan masuk ke dalam surga. Hadza fulan, seorang ini man yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan orang yang menghidupkan di hatinya Nabi Muhammad. Orang yang sesungguhnya orang ini hidup selalu bersama Nabi Muhammad, karena di hatinya hidup Nabi Muhammad. Jadi walaupun orang ini mati, bal ahya inda rabbihim, tapi orang ini hidup di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah ridha kepada orang ini. Bal lebih khairan yafaqihu fiddin, ma yurlahi bihi khairan, man yurlahi bihi khairan. Sampai yang Allah kehendaki kepada orang itu kebaikan. Tanda ciri-ciri orang ini, dia mengenali Nabi Muhammad, dia mengenali apa yang dibawa Nabi Muhammad, ad-din, agama yang diterangkan, akan terlihat di hadapan orang ini, akan terlihat di belakang orang ini iblis laknatullah yang akan mengganggu dari sebelah kanan kiri orang ini. Tapi dengan hati yang kuat, ikhlas, dia selalu meyakini ini bukan ini yang mendekat kepadaku kebaikan, ini keburukan. Uthutu bi rabbikum, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindunglah kepada Tuhan kamu dari gangguan ini. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan dikatakan segolongan ini jin-jin yang mengganggu manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasakan. Karena apa? Karena cahaya daripada lisan dari Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Begitu gangguan yang membuat hati kita enggak tenang, sedangkan Quran ini membuat hati kuat. Al-Qawi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Azim Allah Subhanahu wa ta'ala, yang enggak ada segala sesuatu di hadapan Allah. Semua kita dhaif, al-insanu dhaif, semua kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat orang melihat akhlak Nabi Muhammad, akan menjadi seorang ini ngerti apa kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan dia Rasulullah Nabi Muhammad ini di waktu syahar, dikatakan sehingga malam itu terang, malam itu bercahaya, sehingga kita menjadi terang, hati-hati kita menjadi bercahaya daripada cahaya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nur, dia cahaya Nabi Muhammad dengan lisan ucapan Rasulullah. Wa nur, dia cahaya Nabi Muhammad al-Mustafa yang dikatakan qabla yakhluqa Adam, sebelum Allah jadikan segala sesuatu, Allah memperhitungkan dengan teruslah ada kita manusia, bangsa jin, malaikat alamul malakutnya, dan kita merasakan kesenangan di saat seorang ini menerima apa yang Allah tentukan kepada diri setiap hamba kita ini. Kita melihat apa kebaikan yang Allah ukurkan untuk porsi kita manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah katakan dalam keadaan seorang ini menemukan ngerti dia manusia, alhamdulillah. Dan seorang di saat dia nggak ngerti dia manusia, oh berarti dia lupa diri, dia nggak ngerti dirinya siapa. Nah, ini mungkin ketempelan orang ini. Nah, karena apa? Karena Allah nggak menjaga orang ini, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu dari dia orang nggak ikhlas, nggak menerima apa yang Allah tentukan kepada diri orang ini,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini futuh, memberikan kita ini jalan, memberikan kita ini supaya terbuka pikiran. Karena orang yang terbuka pikirannya sesungguhnya Allah akan memberikan banyak rupa-rupa kesenangan. Allah akan memberikan banyak rezekinya. Min ghairil tahsib dikatakan. Allah memiliki rezeki yang enggak kelihatan. Orang bisa ngelihat, mata orang bisa ngelihat, orang bisa mendengar, dia punya telinga bisa mendengar, tapi cara mendengar Allah lain. Karena itulah iradah yang Allah tentukan. Dan Allah hanya katakan Inama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ketika Allah menentukan seorang ini, bahkan dikatakan Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, beliau kagum ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri. Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya mereka orang dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang membawa iman kepada Allah. Dengan apa? Mukhlis, orang ini ikhlas. Orang ini ngerti bahwasanya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa amilu shalihat, dan dia melakukan amal yang baik, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan dia selalu melihat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu apa yang dilihat di pandangan matanya, ia selalu memandang apa yang dilihatnya dan mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan batin seorang ini, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dalam hidup dijalani, setiap dia melangkah kemana tempat, setiap apa tujuan hidup, selalu memikirkan yang baik-baik. Kenapa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, karena Allah, dan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan di Firdausil A'la Rasulullah, orang yang ngerti bahwasanya hidup akan mendapatkan seorang ini akhirat nanti. Orang di dunia ngerti orang ini bahwa gak lama di dunia orang akan menemui kematian, orang akan hidup di akhirat nanti, orang akan merasakan kesenangan atau kesusahan. Tapi orang ini ngerti, orang ini tahu, gak mau dia meninggalkan apa-apa yang menyusahkan hidupnya. Berarti rugi orang ini. Yang dikatakan innal insana lafi khusrin, dan Allah memberikan kesungguhan akan mendapatkan hisab nanti di alam kubur. Illal ladzina amanu, sedangkan orang yang membawa iman, dan orang ini sudahlah orang tentu orang di antara orang-orang yang enggak beriman, dia membawa iman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilu shalihat, dan orang yang mengikat apa? Amal-amal saleh dalam diri orang ini. Enggak pernah ninggalkan salat, gak pernah mau untuk punya pikiran meninggalkan salat, gak pernah jauh dari orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang mendirikan salat, orang yang memandang dengan pandangan orang yang salat, orang yang mendengar dengan pendengaran orang yang salat, orang yang hidup dalam hidupnya orang yang salat, akan dikumpulkan Allah. Allah akan dekat kepada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang ini akan mendapatkan fadilah daripada Al-Quran. Allah akan memberikan futuh di hati orang ini, orang yang sabar, orang yang mandang dengan ketenangan hati, orang yang gak pernah gampang amarah. Ini orang nafsul mutmainnah yang dia punya orang ini. Orang ini dengan cara apa, segala sesuatu selalu memikirkan yang baik-baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah sudah akan mempersiapkan seorang yang dia yabkhalu nafsahu, bakhil, ya, orang yang enggak ikhlas, orang yang enggak terbuka hatinya di saat memandang, di saat melihat, di saat mendengar. Apa yang didengar hanyalah sesuatu yang mayanfa, enggak bermanfaat, hanyalah beban dalam hidup yang dijalani, yang diikuti hanya nafsu, hanya pikiran rusak, pikiran yang kotor, yang dikatakan dunia ini tempat yang fana, sudah tempat yang kaku, orang yang akan pun terbujur kaku, begitu masuk ke alam barzah akan menemui hisab, dan nanti di mizan di akhirat mendapatkan apa orang ini? Huwa minal khasirin, hanya sia-sia. Innal insana lafi khusrin, Allah sudah katakan orang akan mendapatkan kesia-siaan, enggak mendapatkan kesenangan karena dia enggak ikhlas. Berat memikirkan dunia, ringan memikirkan akhirat.
yabkaku galil wa yadhaku katsir. Banyak orang ini di dunia dia malah bukan mencari ketenangan hati, malah ngeruhkan hati, malah ngerusak hati, malah enggak ikhlas, malah tertutup hati. Terkadang keras hatinya. Ya Allah, hatinya enggak bisa melihat. Wah, ini bahaya. Kalau mata buta masih bisa hati melihat. Kalau telinga enggak mendengar masih mungkin hati mendengar. Telinga tuli, hati tuli. Nauzubillah min dzalik. Karena iradah ketentuan Allah dan segolongan orang-orang yang Allah pilih. Amin. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang mendapatkan amal saleh diterima Allah, yang dikatakan mendapatkan sesuatu Allah benarkan. Mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Ketika Rasulullah Fathul Makkah, di zaman itu Nabi begitu perjuangan Rasulullah. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah ini enggak lama, tapi manusia kadang selalu merasa ada sesuatu yang ketahan di hatinya. Sesungguhnya itu iblis yang mengganggu di hati manusia-manusia itu. Dan Allah katakan alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dan akhir dia bersekutu dengan setan itu mendapatkan kerugian naudzubillah min dzalik. Sedangkan Nabi Allah Adam alaihi salam sudahlah dihancurkan si iblis. Terus Nabi Allah Ayub dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Nabi Muhammad. Begitu Nabi dikatakan Rasulullah, kita umat yang dikatakan khairu ummah dikatakan, tetapi lebih lagi ujian kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman akan keluar Dajjal. Itu ujian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan melihat Nabi Muhammad di Firdausil A'la di akhirat nanti, di surga kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang hidup di dunia manfaat, selalu ikhlas nerima kebaikan dari Allah. Kalau diberi rezeki minta yang banyak, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang maha kaya. Diriwayatkan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu an, bahwasanya andai kata kita kepengen ngerti kekayaan Allah Subhanahu wa taala, itu jarum dimasukkan ke lautan, ditarik ini jarum, itu sisa air yang tertinggal di jarum itu mampu membuat seluruh manusia dari awal Nabi Allah Adam sampai akhir Imam Mahdi Al-Muntadhar Dajjal itu keluar, itu kaya raya 7 turunan. Saking hebatnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata ilmu Allah itu semua pepohonan di seluruh dunia, seantero dunia ini dan lautan dijadikan tinta, enggak cukup. Jadi sudah meminta kepada Allah rezeki yang banyak, terus halalan, rezeki yang halal, ya, rezeki yang halal. Kenapa? Akan menjadi pandangan ini baik, menjadi pendengaran ini baik. Apa yang dilihat segala sesuatu dari pandangan. Terus punya anak, ya anak-anak keturunan saleh, salehah, menjalani hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesenang orang ini mukhlis, orang seperti ini yang hidup dalam lentera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mendapatkan fadilah daripada selawatnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak pernah ngerasa kurang, bahkan selalu meminta diuji. Wali-walinya Allah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, begitu sangat Habib Umar setiap ba'da Isya sampai subuh itu salat sunnah sampai subuh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kita di zaman sekarang membaca ratibnya untuk mendapatkan barakahnya. Kita mendekat kepada orang-orang baik untuk mendapatkan fadilahnya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena pandangan Rasulullah. Dilihat Nabi, dilihat Rasul ketika salat hamba ini, dilihat Nabi, Rasulullah senang, Allah ridha kepada orang ini. Ini umat yang dikatakan dia Rasulullah Nabi Muhammad litubayyina aninnas, untuk menyampaikan kepada manusia. Al-bayan, apa itu? Yang dikatakan
ada sebelah utara, ada sebelah selatan, ada atas ujungnya atas, ada ujungnya bawah. Wah, diriwayatkan keterangan-keterangan masyriq wal maghrib, segala sesuatu. Ada tanaman dan tumbuhan, ada binatang ciptaan Allah, ada manusia dan malaikat dan jin dan apa segala sesuatu. Di sana Allah memberikan seorang ini pandangannya faham, Allah berikan orang ini ilmu, Allah berikan bagaimana dia ngerti dalam hidup dunia ini untuk mencari apa-apa yang halal, menjauhkan dari apa-apa yang haram, melihat apa-apa yang halal, melihat dari apa-apa, menjauhkan pandangan dari yang haram, dan seorang ini mendapatkan barakah. Dan itu yang dikatakan halalan thayyiban wa mubarakan. Seorang sudah dia jauh dari perkara-perkara yang haram, dia nggak mau melihat lagi apa-apa yang menyusahkan hati. Ini orang mukhlis, orang ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah selalu, Allah berikan kita keberkahan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.